Terima kasih kepada Ibu pemateri yang sudah menyampaikan tentang psikologi pembelajaran di kurikulum Merdeka. Begitu bagus dan menarik. Saya hanya berpendapat begini, Bu, kurikulum Merdeka ini kebijakan yang dipaksakan. Hanya sekedar untuk, ini kan kadang-kadang setiap penguasa, kadang-kadang kurikulum itu berubah-ubah. Jadi seakan dipaksakan karena ingin memiliki karya, bahwa di masa saya ada semacam karya dalam bidang pendidikan. Kenapa saya berkata begitu? Saya mendengar tadi dari para pendapat bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama yang di luar daerah, yang di pedalaman yang susah tercapai dengan teknologi. Itu mereka tidak bisa melaksanakan, bahkan kalau di presentasi 25% pun tidak, karena kesusahan, kesulitan. Ini seakan-akan pemerintah tidak melakukan eh, evaluasi atau tidak turun ke lapangan tentang bagaimana kondisi pembelajaran di lapangan. Itu memberlakukan kegiatan kurikulum merdeka sehingga ini bukannya akan berhasil tapi tetap akan berjalan berjalan di tempat gitu. Pendapat saya kurikulum merdeka isinya ternyata memang kebanyakan sama saja dengan kurtilas. Jika kurikulum merdeka diterapkan atau titik tekankan kepada keterlibatan siswa, di kurikulum kurtilas saya kadang-kadang menggunakan justru begitu. Jadi siswa di lebih lebih domisili dalam pembelajaran dengan adanya diskusi, kemudian adanya bahkan ada penilaian antar teman. Saya pernah ada pengawas ketika ada akreditasi, kemudian saya sampaikan berikan salah satu contoh penilaian antar teman. Ternyata alhamdulillah bahwa itu adalah ini hal baru sehingga oleh asesor itu dibawa untuk dijadikan sebagai proyek gitu, sebagai contoh di daerahnya. Jadi saya buatkan satu lembar tugas kepada siswa berkelompok, kemudian ketika siswa mengerjakan tugas, nanti tugas itu ditilai oleh siswa yang lain. Nah, kemudian juga tadi ada leadership, kepemimpinan. Di kurikulum Kurtilas juga ada seperti itu. Seperti itu. Kemudian juga kalau berkaitan dengan bahwa pembelajaran kurikulum merdeka itu disesuaikan dengan perkembangan psikologis siswa. Ini juga memang sebenarnya dalam kurikulum 13 saya mengamati memang disesuaikan dengan itu, dengan psikologi peserta didik. Hanya ada beberapa perbedaan. Kalau istilah-istilah ya sama saja lah. Kalau RPP ada itu hanya istilah saja, perbedaan nama-nama saja, tetap seperti itu. Cuman yang saya herankan, kemudian saya merasa bingung. Ini kan di dalam kurikulum Merdeka itu tadi ada asesmen yang tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa. Sehingga di dalam pembelajaran guru merencanakan, memprogramkan siswa ini kemampuannya apakah cepat menangkap, kemudian B itu lambat, bahkan yang satu lagi mungkin saja sulit, sehingga kami kesulitan untuk membuat sebuah program, 3 program yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran pada waktu kita belajar. Karena kita akan membimbing 3 perbedaan ini dalam pembelajaran. Itu. Bahkan kalau tadi ada asesmen, memang kan di Kurtilas juga ada asesmen, cuman istilahnya bukan asesmen, yaitu ya istilah bahasa ulangan lah, ada ulangan awal dan di akhir. Dan ketika mereka tidak tercapai, mereka akan ada istilah yang namanya dengan ada remedial, kemudian ada pengayaan. Intinya juga di kurikulum merdeka, intinya mereka juga harus lulus. Akan tetapi, ini kemarin kalau tidak salah dalam webinar sebelumnya saya mendengar, jadi ketika siswa itu tidak dalam asesmen tidak lulus, maka mereka juga harus diluluskan. Mereka harus diluluskan. Ketika mereka tidak nilainya kurang, ataupun karena mereka naik, kemudian di fase pertamanya mereka kurang, ini harus bagaimana? Nah, di kurikulum merdeka yang diterapkan adalah yang intinya adalah karakter. Di Kurtilah juga karakter. Apalagi sekarang sebenarnya penilaian penilaian di sekolah, terutama saya, itu saya selalu menilai terhadap karakter. Dan karakter itu di Kurtilah juga memang ada P5-nya tentang ke Pancasilanya. Kurikulum Merdeka diterapkan hari ini sebenarnya tidak sesuai dengan karakter siswa yang ada pada hari ini. Karena justru karakter siswa yang hari ini justru bukan naik tapi
semakin merosot, semakin merosot. Guru sekarang itu tidak diberikan kemerdekaan sebenarnya. Padahal guru harus merdeka. Merdeka apa? Mereka merdeka mendidik, mereka merdeka membina. Kenapa ketika ada siswa yang karakternya kurang, kemudian guru membina, guru mendidik, kan banyak yang terjadi, guru bahkan dilaporkan. Jadi kebijakan kurikulum merdeka yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan itu tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan dari unsur-unsur yang lain. Maka saya harapkan ketika diterapkan kurikulum merdeka yang intinya adalah mendidik karakter siswa supaya mereka memiliki P5, intinya ke sana, ke P5 karakternya. Itu P5, maka ini harus ada kebijakan-kebijakan lain yang mendukung, yang menjaga terhadap kehormatan guru. Jadi jangan sampai guru disalahkan. Jadi hanya penilaian saja mungkin ini, dan mungkin mohon tanggapan dari Ibu. Ini hanya pendapat saya dan angan-angan. Ini kalau webinarnya langsung ini seru sekali Bu. Jadi banyak yang bisa dibicarakan, didiskusikan begitu. Tapi karena ini dengan seperti ini, jadi kayaknya agak sulit kalau terus-terusan ini. Jadi mungkin harus ada waktu diskusi dialog dengan secara terbuka atau bertatap muka sehingga akan hebat untuk membicarakan tentang kurikulum merdeka ini. Sementara mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada kekurangan Pak. Semuanya di sini saling melengkapi dan belajar bersama. Ya Pak, kalau gitu saya tunggu undangannya ke Garut ya Pak, biar bisa diskusi langsung. Saya yakin Bapak dan Ibu guru di lapangan yang menjadi yang sekolahnya sudah menerapkan IKM dan bahkan yang sekolahnya itu sedang mempersiapkan untuk IKM. Saya pikir kita jangan terjerat kepada tadi itu kan ada mindset growth ya, membangun ya pemikiran kita lah ya. Maksudnya kita jangan terjerat kepada istilah merdeka. Artinya kurikulum merdeka, berarti yang kemarin tidak merdeka. Ya, seperti itu, hal-hal seperti itu masalah mindset ya. Nah, intinya kita sudah melakukan konsep kurikulum merdeka ini jauh hari sebelum ada nama kurikulum merdeka. Seperti itu. Nah, kita sudah melatih adik-adik ataupun murid kita untuk belajar berpikir kritis, membuat satu karya, yang secara substansi itu diminta oleh kurikulum merdeka. Nah, kita sudah melaksanakan pendidikan karakter sebelum nama pendidikan karakter itu muncul. Buktinya apa? Ya buktinya ada di sekolah membiasakan 3S ya, senyum, sapa, salam. Yang sekarang senyum, sapa, salam itu sangat minim kita lihat. Sekarang tugas kita membangun kembali budaya senyum, sapa, salam. Nah, itu sudah menjadi, kalau itu jadi kebiasaan, sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tugas kita sebagai fasilitator, kita schedule fasilitator juga sebagai teman belajarnya siswa. Kita jangan mati gaya dengan kondisi yang ada. Kalau yang ada akses internet, jangan serta-merta dimanjakan dengan internet untuk mengajar. Jadi jangan serta-merta ngambil video terus di-share, ini loh video pembelajarannya, tidak. Coba dari berbagai video itu hanya sebatas referensi. Kemudian guru harus mengimprovisasi, kemudian baru dipublikasi, seperti itu. Nah, jangan kita itu manja dengan gadget. Kita tidak minta anak kita manja dengan gadget kan dalam belajar. Menggunakan gadget untuk media belajar bukan berarti anak kita harus mencontoh semua yang ada di dalam gadget tersebut untuk belajarnya. Itu berarti tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Itu berarti bahayanya kalau kita melakukan itu tanpa syarat kepada peserta didik. Hati-hati anak didik kita terjerat yang namanya plagiasi. Nah, jaga-jaga juga jangan sampai gurunya yang terjerat ke dalam plagiasi. Kemudian kita harus melakukan inovasi dalam pembelajaran. Kalau kita di sekolah yang tidak punya internet cukup terjangkau untuk menjadi media ajar, kita gunakan media sumber daya alam yang ada di sekolah itu. Tumbuh-tumbuhan, belajar dengan lingkungan, ya, kemudian ke tempat situs-situs sejarah ya, yang sesuai dengan tema pembelajaran. Jadi intinya jangan mati gaya pada satu situasi yang mungkin sekolahnya di 3T, seperti Bapak yang di RTB tadi.
Pesannya jangan mati gaya, Pak. Berkreasi terus, berkarya terus. Bisa menggunakan media yang sederhana, diimprovisasi menjadi media yang luar biasa. Seperti itu. Nah, kalau tadi menanggapi bahwa kurikulum merdeka ini adalah yang dipaksakan. Ya, dalam bahasa kita adaptasi lah ya, sedikit. Yang mungkin diadaptasi adalah kalau kemarin guru-gurunya tidak terlalu repot dengan proyek-proyek, kalau sekarang gurunya dihadapkan dengan proyek seperti itu. Kondisi seperti itu modalnya ada kepada kreativitas guru dalam membimbing untuk melakukan proyek penguatan profil Pancasila dan menerapkan IKN ini. Jadi kuncinya tuh jangan terpaku kepada istilah merdeka, kurikulum merdeka. Substansinya sebenarnya kita udah melaksanakan. Nah, walaupun secara apa ya terstruktur melalui format RAP yang dibuat, melalui format RPP, kurikulum merdeka, programnya berbeda secara format seperti itu. Tapi tidaklah kita berbicara masalah substansi. Semua Bapak Ibu guru pasti sudah mengajarkan tentang bagaimana siswa itu mandiri, belajar untuk mengambil keputusan diri dalam belajarnya dan menyelesaikan masalah belajarnya, dilatih dengan problem solving ya, sudah pasti itu. Itu tanggapan dari saya. Mudah-mudahan nanti dalam proses adaptasinya Bapak Ibu guru sambil baca referensi, berbagi praktik baik itu bisa diatasin lah ya.